middle class atau kelas menengah. Jadi apa sih ini? Siapa sih mereka? Jadi ini lebih ke arah status ekonomi seseorang, yang mana mereka udah bisa penuhin kebutuhan pokok kayak makanan, tempat tinggal, entah tempat tinggal itu sewa atau mereka beli. Jadi intinya secara penghasilan mereka udah di atas rata-rata, nggak kekurangan. Jadi menurut status ekonomi, kelasnya dibagi jadi 3, yaitu bawah, menengah, dan atas. Nah, yang kita bahas ini yang kelas menengah, karena memang mereka punya resiko yang cukup besar buat kena jebakan secara finansial. Di video ini, gue bakal bahas kenapa kelas menengah bisa serentan ini, dan gimana sih cara ngatasinya. Tonton sampai habis ya. Si kelas menengah ini sebenarnya udah jadi impian banyak orang, karena dianggap mampu. Bisa kebeli ini, kebeli itu, udah bisa nyicil rumah, mungkin mobil pribadi, dan HP. Minimal ada logo buah yang kegigit, dan ada boba 3 biji di bagian kameranya. Nah, belum lama ini ada berita yang ngebahas kelas menengah. Loh, kok bisa? Padahal penghasilan mereka udah di atas rata-rata. Secara psikologis, ternyata ada penyebab yang ngedorong mereka, middle class atau kelas menengah ini, buat kejebak di masalah keuangan. Yang pertama itu efek hedonik atau biasa kita tahu hedon. Jadi ini kecenderungan manusia buat nyari kepuasan secara instan. Kalau di konteks finansial, beli barang buat kepuasan diri yang efeknya cuman sementara. Efek hedonik ini bakal ngedorong kita buat nyari stimulasi yang lebih tinggi lagi, entah dengan beli barang yang lebih mahal atau lebih mewah lagi. Analoginya gini, ketika kalian belum pernah punya mobil pribadi, mungkin kalian bakalan seneng ketika punya satu mobil Brio. Seiring berjalannya waktu, income kalian pun naik, dan kalian kebeli Pajero. Setelah mencapai itu, apakah kalian naik Brio lagi bakal senyaman pertama kali beli? Kan pastinya enggak. Yang kedua ada komparasi sosial. Jadi ini kecenderungan manusia buat ngebandingin antar individu, entah dalam hal prestasi, kekayaan, atau kebahagiaan. Simpelnya itu ngebanding-bandingin. Nah, ini kedengarannya familiar banget ya. Pasti banyak di sekitar kita. Atau mungkin kita juga pernah kepikiran kayak begini. Jadi konsepnya bersaing secara sosial. Ujung-ujungnya kalau nggak bisa ngikutin persaingan, bawaannya jadi nggak happy. Padahal mungkin secara ekonomi itu kita udah cukup, udah bisa terpenuhi kebutuhan pokok, udah di atas rata-rata. Tapi efek ini bakalan bikin kita selalu merasa kurang. Nah, kalau kita lihat, kedua hal ini bisa kejadian, itu mungkin karena lifestyle, gaya hidup. Berasa statusnya udah beda, udah naik kelas, peralihan dari bawah menuju ke atas secara penghasilan. Nah, akhirnya pengeluarannya juga ngikutin. Sampai satu ketika, penghasilan si kelas menengah ini udah stuck, udah segitu-gitu aja, sulit buat naik lagi, sulit buat ngejar. Karena biasanya kelas menengah ini kebanyakan dari kalangan pekerja. Jadi mereka cuma ngandelin gaji aja, yang kalau dihitung itu dalam beberapa tahun kenaikan gajinya bakal kalah sama inflasi, dan akhirnya bangkrut karena cara ngelolanya yang buruk juga. Jadi banyak cicilan, entah itu rumah, mobil, sampai ke HP. Belum biaya traveling, makan-makan sosialita. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Jadi gue punya tips simple buat kalian, biar kita nggak kejebak sama hal yang sama. Yang pertama itu perencanaan keuangan. Jadi ini lebih ke budgeting sih. Jadi kalian bisa pakai metode 50, 20, 30. 50% buat kebutuhan pokok yang kita pakai sehari-hari. 30% itu buat kesenangan atau keinginan. Dan sisanya 20% kita pakai buat investasi dan tabungan. Ini jadi yang paling penting. Dasar dari keuangan personal kita yaitu budget. Yang kedua, skala prioritas. Beli barang itu pakai skala prioritas. Jadi pikirin matang-matang sebelum beli barang. Pertimbangin, kebutuhannya di mana sih? Apakah barangnya dipakai cuma sekali, 2 kali doang? Atau cuma kepengen doang? Yang ketiga dan yang gak kalah penting,
batasin penggunaan kartu kredit. Karena seringkali ini yang bikin pengeluaran kita nggak ada limitnya. Karena kita dikasih kemudahan buat akses, dan seringkali orang pakai ini buat hal yang konsumtif, dan akhirnya nggak kekontrol. Jadi kalau bisa, dibatasin hal-hal yang berbau kredit, dan diganti jadi cash. Karena kalau uang cash, itu pasti ada limitnya, sesuai sama income kita. Yang keempat itu pengaruh sosial. Jadi kita bisa belajar untuk bodo amat. Jangan terpengaruh sama lingkungan sekitar. Karena terkadang kita beli barang atau ngeluarin uang itu karena gengsi. Pengen terlihat wah, bukan karena butuh. Stop mempersulit diri sendiri. Jangan maksain. Kalian harus bisa bedain antara bisa beli dan mampu beli. Kalau punya duit 100 juta, kalian mungkin bisa beli mobil bekas seharga 80-90 juta. Tapi kalian mikir nggak? Kalau ternyata harus bayar pajak, servis, dan perintilan lain-lain. Kalau kalian belum bisa handle itu semua, artinya kalian cuma bisa beli. Istilah mampu beli itu, kalau kita punya uang nganggur, itu 5-10 kali lipat dari harga barang yang mau kita beli. Kuncinya di pola pikir dan gaya hidup. Selain naikin pendapatan, kita juga harus bener cara ngelolanya. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gue Marcio Syafari. Sampai ketemu di video selanjutnya.